Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat semua. Ada satu kesalahan pemahaman itu berkaitan dengan pola makan ya. Jadi kita sudah tahu, kita sudah membagi pola makan itu berdasarkan 4 kuadran ya. Kuadran lembab panas, kuadran lembab dingin, kemudian dingin kering, kemudian panas kering. Nah, ketika pada kasus di mana banyak kita menyampaikan jangan makan buah karena tipe tubuhnya lembab dingin. Akhirnya semua yang ada di lembab dingin itu, kategori yang ada di lembab dingin itu tidak dimakan semua. Ini sebenarnya pemahaman yang keliru. Kenapa? Yang pertama, bahwa lembab dingin itu, kategori makanan lembab dingin itu ada grade-nya. Jadi grade yang ringan, menengah, kemudian grade yang berat itu. Jadi kalau berat itu makanan yang lembab dingin yang ada di situ semua itu tidak boleh. Nah, kalau yang menengah maka ada yang boleh, ada yang tidak. Lebih banyak yang tidak boleh dibanding yang boleh atau setengah-setengah. Nah, kalau ringan itu makanan tertentu aja yang sangat kemudian dilarang gitu. Misalnya dia tidak boleh yang mengandung buah yang kalau membusuk itu berlendir sekali. Itu aja catatannya. Tapi kalau menengah biasanya saya larang buah-buahan saja. Itu. Nah, sayuran masih bisa masuk, tetapi sayuran tertentu tidak boleh. Kayak misalnya daun bayam, daun kelor, daun ubi jalar, katu itu kita sudah mengenalnya sebagai penambah darah. Nah, ketika menambah darah dan nutrisi yang tinggi ini, maka ini sifat lembabnya dominan. Itu. Maka ini aja yang dilarang. Daun pepaya itu sama, kalau orang yang lembab dingin makan daun pepaya itu biasanya badannya pegel-pegel, pegel linu. Karena apa? Sifat dinginnya itu yang masuk itu. Nah, ini aja yang dilarang. Yang lainnya kayak wortel, kayak kangkung, sawi, brokoli, terus bunga kol itu, sawi putih, sawi sayur itu nggak ada masalah. Itu. Kenapa? Tapi cara masaknya ditumis. Nah, kemudian wortel yang tidak ada persoalan itu adalah biasanya wortel sayur. Wortel sayur itu wortel yang biasanya varian dari asli Indonesia. Ya, kalau di Jawa Tengah itu biasanya dari pegunungan Dieng, di mana dia kalau di jus itu rasanya manis sedikit asin, ada rasa asinnya di situ. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian wortel yang dari Australia itu kan warnanya lebih jernih ya. Itu menandakan kandungan airnya lebih tinggi. Pada sindrom yang dingin ini lebih dilarang dibanding yang wortel asli dari Indonesia. Nah, ini perlu yang dipahami bagi teman-teman bahwa pelarangan terhadap makanan ini tergantung tingkat keparahannya daripada kondisi kelembapan yang ada di dalam tubuhnya. Termasuk nanti dia kasus lembab panas, larangannya makanan yang sifatnya lembab panas itu aja ada grade-nya. Tidak semua kemudian daging nggak boleh. Itu tidak seperti itu, tapi ada daging yang boleh, ada yang tidak boleh. Nanti dalam kondisi yang sangat parah, semua daging tidak boleh. Sementara itu diganti dengan protein nabati. Gitu. Nanti dalam kondisi tertentu juga protein nabati tidak bisa masuk gitu, misalnya kayak gitu. Nah, ini nanti dipilihkan makanan-makanan yang sesuai dengan kondisinya dia dan sifatnya hanya sementara. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk klarifikasi supaya tidak terjadi satu kesalahan dalam kemudian menetapkan larangan-larangan ini, sehingga nanti menjadi beban bagi si pasien dan merasa semuanya tidak boleh, hanya dia bingung saya harus makan apa dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan pesan yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadikan pencerahan bagi yang menggunakan pola makan berdasarkan elemen ini. Jadi berdasarkan pembagian zona ini. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.